Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya atau lalu mereka memilikinya. Allah memberikan pendekatan. Kenapa kira-kira An'am dijadikan sebagai fokus pada ayat ini? Kenapa bukan makhluk lain? 7. Jadi alam ahadu ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, sudah dijelaskan semuanya bahwa matahari tidak mungkin, bulan la syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin bertabrakan dengan bulan. Kemudian wa ayatul lahum naslakhu minhu nar, dan salat berikan tanda kepada mereka bahwa kami tanggalkan siang itu dari malam. Itu contoh-contoh. Kemudian belum juga mampu memberikan suatu istinari kepada mereka, dikasih lagi suatu peringatan, alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat. Artinya yang tadinya sifatnya tidak bisa bersentuhan secara langsung. Kita nggak bisa bersentuhan dengan matahari secara hissi, secara materi. Kita tidak bisa melihat, tapi interaksi kita dengan perumpamaan atau contoh-contoh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya itu sifatnya ada distinct. Saya tidak bisa membuktikan. Bagaimana saya bisa membuktikan matahari jauh sekali? Sekarang Allah memberikan perumpamaan lagi. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Fokusnya di an'ama. An'ama artinya apa? An'ama. Al-An'am, suratul An'am. Binatang ternak. An'am. Dalam Al-Quran kadang-kadang ditemukan kata-kata Al-An'am berdiri sendiri. Kurang lebih sekitar 33 ayat yang berkaitan dengan atau berulang dengan penyebutan Al-An'am. Linuhyiya bihi baldatan mayyitan wa nusqiha mimma khalaqna an'ama wa anasi katsira. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wa amurannahum falyubattikunna adhanal an'am uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu al-an'am. 33 kali berulang dalam Al-Quran. Kadang-kadang juga diikuti dengan kata-kata bahimatul an'am, bahimah. Ar-Raghib Al-Asfahani ketika mencoba membedakan antara an'am, binatang ternak, dengan bahimatul an'am, dan selamanya bahimatul an'am ini itu kaitannya dengan masalah manasik. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa hillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dalam Al-Quran berulang sebanyak 3 kali bahimah, kata-kata bahimah dalam Al-Quran. Salah satunya di ayat yang kita bacakan tadi. Hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Ketika Raghib Al-Asfahani memberikan suatu perbedaan bahwa al-an'am itu sifatnya umum. Semua yang namanya binatang ternak itu dinamakan an'am, termasuk babi, termasuk burung, termasuk ayam, termasuk apakah dia berkaki 2 atau berkaki 4. Bahimatul an'am di sini adalah masih perkataan Raghib Al-Asfahani, kemudian juga disematkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-bahimah hayawanul mawashi, hewan yang mempunyai 4 kaki, itu bahimah. Hillat lakum. Makanya kalau misalkan kenapa bahimah ketika berhubungan dengan masalah manasik itu selalunya menggunakan kata-kata bahimah, karena yang namanya dam, pelanggaran. Kalau kita melakukan pelanggaran dalam haji dan umrah itu kita kena dam.
Dam artinya harus mengeluarkan atau membayar denda. Dendanya itu bahima. Jadi nggak boleh ayam. Kalau ayam berarti an'am itu bisa ayam, bisa burung, bisa seperti itu. Kalau menggunakan kata-kata an'am, tapi ini menggunakan kata-kata bahimatul an'am. Yang dinamakan dengan bahima adalah binatang ternak yang berkaki 4. Apakah dia di daratan maupun di laut. Tapi yang dimaksud di ayat ini uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Hanya saja pada gilirannya ayat ini menerangkan illa ma yutla alaikum ghaira muhillis shaidi wa antum hurum. Ada yang dilarang, ada yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Masya Allah, ini erat sekali hubungannya dengan suatu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah Habil dan Qabil? Kenapa bukan yang lain? Itu kan binatang, ya. Itu bahima. Dan dijadikan suatu sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan kurban? Kurban itu dari bahasa Arab, qarib, melakukan suatu penyembelihan, dzabaha, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hati. Kadang-kadang ada orang menyembelih, tapi menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih karena datang ke kuburan, ke makam misalkan. Abah, alhamdulillah anak saya sudah lulus jadi dokter. Insya Allah kalau dia nanti naik tingkat, naik pangkat segala macam, saya akan kembali ini motong kambing. Nah itu uhillat bighairillah. Itu merupakan penyembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama, semuanya pendekatan. Kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil di sini itu merupakan hewan. Hewan dijadikan sebagai suatu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah memberikan suatu ilustrasi, suatu pemahaman bahwa Allah lah yang menundukkan hewan-hewan ini kepada kalian. Bisa dibayangin kalau sapi, kalau unta, kalau kambing. Kalau kambing itu banyak sekali, ada mais. Mais itu bahasa Arabnya. Bahasa Arab apa yang antum ketahui tentang kambing? Bahasa Arabnya ghanam. Ghanam itu umum. Ada mais. Mais itu kambing yang hidupnya di gunung. Istilah kita kambing apa ya? Kambing yang pegunungan. Kambing gunung yang kecil-kecil ya. Kalau yang domba itu namanya kharuf. Dalam Al-Quran kita perhatikan di surah Az-Zumar ayat 6. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian minal an'ami, binatang ternak. Thamaniyata azwaj, 8 pasang. Binatang apa saja yang Allah turunkan? Ulama kita ketika Allah menurunkan, kita sudah berpikir, masa sih Allah menurunkan hewan dari langit? Artinya namanya yang diturunkan berarti dari yang tinggi ke bawah. Anzalna di Zumar. Az-Zumar ayat 6. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Dan kami menurunkan kepada kalian minal an'ami, dari binatang ternak itu thamaniyata azwaj, 8 pasang. Nah, dalam tafsir Imam Qurtubi disampaikan bahwa juga tafsir Ibnu Katsir bahwa 8 binatang ternak yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di sini. Pertama adalah ibn, unta, 2 pasang. Yang kedua bakar, sapi. Kemudian 2 pasang. Yang ketiga Allah nusnaini, kemudian mais. Ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penurunan ini kemudian dikaji oleh ulama kita, apakah diturunkan dari langit atau diturunkan dari tempat lain. Nah, sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahwa itu diturunkan dari Bahtera.
Diturunkan dari wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj, dari Bahtera Nun kemudian diturunkan. Nah, walaupun ada periwayatan yang mengatakan bahwa betul-betul Allah menciptakan binatang ternak ini di surga kemudian Allah turunkan ke bumi. Berarti ibau itu merupakan binatang surga. Unta, sapi. Kenapa Allah menciptakan? Ada binatang-binatang yang bisa ditundukkan, ada binatang yang tidak bisa ditundukkan. Harimau ada yang bisa nundukin, kecuali pawang-pawang tersebut. Padahal dia termasuk dawab. Kadang-kadang dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata an'am. Ada tiga kosakata yang bisa kita temukan. An'am, binatang ternak. Bahimatul an'am, ini lebih spesifik, binatang ternak yang berkaki 4 kecuali binatang buas. Karena yang dihalalkan, binatang buas tidak dihalalkan. Binatang buas, binatang yang makan dengan taringnya, binatang yang makan dengan kakinya, itu tidak halal. Makanya dalam Al-Quran illa ma yutla alaikum, kecuali semuanya halal kita makan, kita konsumsi, illa ma yutla alaikum, kecuali yang ada pengecualian. Nah, kita perhatikan di surah apa dia? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Termasuk dalam hal ini adalah babi. Karena dia termasuk dawab. Kadang-kadang menggunakan kata-kata an'am, kadang-kadang menggunakan kata-kata bahimatul an'am, kadang-kadang menggunakan kata-kata dawab. Ma min dabbatin fil ardh, dabbah. Motor yang kayak motor Vespa, bahasa Arab itu dababa, motor Vespa. Padahal dia berkaki 2, dinamakan dababa. Orang-orang Saudi biasa ada motor-motor kecil itu dari Cina motornya. Nah, itu dinamakan dababa. Oma bin dabati, karena dia termasuk binatang-binatang yang berada di daratan. Nah, dinamakan dawab. Kita kembali, Allah memberikan suatu pendekatan khusus bahwa Allah yang menundukkan binatang-binatang ternak ini. Yang tadinya diberikan gambaran matahari, yang tadinya diberikan gambaran perselisihan atau prosesi peralihan malam ke siang, siang ke malam. Nah, mungkin ada yang tersentuh, ada juga yang tidak tersentuh. Karena kenapa? Itu masih jauh, tidak bisa berinteraksi secara langsung. Artinya proses ini tidak memberikan kepuasan kecuali orang-orang yang betul-betul mentadabburi dan betul-betul menggunakan hatinya. Makanya menggunakan kata-kata alam awalam yarau. Apa kalian tidak menggunakan hati? Ru'yatul qalb. Kata Imam Qurtubi, ru'yatul qalbi adalah menggunakan hati, menggunakan perasaan, menggunakan pemikiran untuk memikirkan dan mentadabburi apa yang disampaikan atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah melanggar suatu perjanjian yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Dan janganlah kalian menyembah syaitan. Nah, diberikan pendekatan. Setelah pendekatan prosesi, setelah pendekatan matahari, dan diberikan pendekatan yang selalu berinteraksi, hampir setiap hari berinteraksi. Hewan ternak apakah dia kita makan atau dijadikan sebagai kendaraan? Biha manafi'un, dif'un, bulu-bulunya, kulitnya bisa dijadikan baju, bisa dijadikan alat untuk menghangatkan, bahkan itu bisa dijadikan sebagai orang-orang Afrika di Ethiopia. Di Ethiopia itu orang bikin rumah itu diambil dari itu kotoran hewan. Ternyata kotoran kuda itu kalau digunakan, di sana kan panas hawanya. Kemudian atapnya dari ijuk, dari tumbuh-tumbuhan atapnya. Dinding-dindingnya itu dia pakai kotoran kuda. Kita kalau masuk di situ dingin. Artinya mulai dari kotorannya itu bermanfaat kepada manusia sampai bulu-bulunya, kulitnya, dagingnya, susunya. Akhirnya pendekatannya diberikan. Siapa yang menundukkan itu?
Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma sekedar makan, minum susu, jual kulitnya, pakai kulitnya segala macam. Tidak pernah terpikirkan bahwa siapa yang mendudukan ini sehingga kita bisa makainya, sehingga kita bisa minum susunya, sehingga kita bisa memakan dagingnya, sehingga kita macam-macam. Kalau nggak ditundukkan, nggak bisa kita apikan, ya, nggak bisa kita potongkan kalau nggak ditundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pendekatan ini diberikan kepada orang-orang yang melanggar kontrak pertama dengan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-61.